Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih merdu dan tartil, meski sedikit bergetar saat melafalkan surah Al-Hadid. Siapa sangka, dia mantan anggota Cakrabirawa, kesatuan elit pengawal Presiden Soekarno yang disangka terlibat G30S PKI. Namanya Ishak Bahar, lahir di Purbalingga. Ishak berlatar belakang agama yang kuat. Namun perjalanan hidupnya membuatnya sempat dicap sebagai anggota PKI gara-gara menjadi anggota Cakrabirawa. Dia merupakan anak Qoyim. Masa kecilnya diisi dengan banyak mengaji. Ishak juga belajar di 3 pesantren di Jawa Tengah. Dia adalah sosok santri tulen. Usai lulus sekolah, dia mendaftar tentara. Belakangan setelah bertugas di Kodam 4 di Ponorogo, dia terpilih menjadi salah satu anggota pasukan Cakrabirawa. Tugasnya di ring 1 adalah menjaga keselamatan Presiden Soekarno sebagai unit yang selalu menempel kemanapun Presiden bergerak. Sebelum menjadi pengawal paling dekat Soekarno, dia adalah ajudan Letkol Untung, komandan Cakrabirawa yang akhirnya divonis mati karena dinyatakan bersalah melakukan kudeta dan menggerakkan pasukan untuk membunuh 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat pada peristiwa Gerakan 30 September PKI. Ishak berkisah pada Jumat 1 Oktober 1965. Sedianya ia akan mengawal Presiden Soekarno ke Bogor, Jawa Barat. Ia tak terlalu paham adegannya. Namun berdasarkan informasi yang diperolehnya waktu itu, Presiden Soekarno hendak hadir di sebuah acara olahraga. Sebagai prajurit, informasi detailnya yang seperti itu baru akan diberitahukan ketika akan berangkat. Kita kalau akan berangkat, baru diberi pembagian tugas, ucap Ishak. Kemudian apa yang terjadi pada malam berdarah di Lubang Buaya? Pada saat itu, Ishak batal mengawal Presiden Soekarno. Pasalnya pada sore 30 September 1965, tiba-tiba Letkol Untung Komandan Cakrabirawa memintanya untuk mendampinginya ke Lubang Buaya. Kemudian tempatnya digantikan oleh pengawal lainnya, yaitu Bagio. "Kamu ikut saya saja," Ishak menirukan perintah Letkol Untung. Kemudian pada 1 Oktober 1965 dini hari, tugasnya adalah mengantar Letkol Untung. Tak ada yang lain. Ketika satu kompi Cakrabirawa bertugas menjemput para jenderal, ia tetap berada di Lubang Buaya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di mobil jeepnya. Tempat parkirnya ia sebut relatif jauh dari pusat kegiatan, sehingga tak begitu memahami detail peristiwa yang terjadi. Tugas Cakrabirawa saat itu menjemput para jenderal untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. "Kalau saya tugasnya mengantar Letkol Untung, saya tidak ikut menjemput," ucap Ishak menegaskan. Informasi samar-samar beredar. 6 jenderal berhasil dijemput, namun 2 orang meninggal dunia lantaran melawan. Tak berapa lama, rentetan tembakan terdengar. 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat akhirnya gugur. Di tengah situasi yang tak pasti itu, ia mendapat firasat yang buruk. "Wah, salah ini. Lutut saya langsung lemas. Apes saya, mati saya," ucap Ishak merasakan gemetaran. Selain 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, ada pula anggota polisi yang turut ditangkap dan dibawa ke Lubang Buaya. Namanya Sukitman. "Sukitman saya yang menyelamatkan." Tiba-tiba Ishak menyela kala bercerita soal peristiwa 1 Oktober 1965. Setelah polisi Sukitman itu ditangkap, kemudian Ishak menemui Sukitman di penjara. Di tengah kekalutan situasi kala itu, ia diperintahkan untuk menembak Sukitman. Ia adalah polisi yang ditangkap di sekitar kediaman Mayor Jenderal di Panjaitan.
Sukitman dikhawatirkan akan membocorkan lokasi penguburan para jenderal. Kemudian Ishak menjawab, "Orang tidak bersalah kok ditembak," ujarnya menceritakan situasi kala itu. Atasan di Cakrabirawa itu lantas pergi tanpa berbicara apapun. Rupanya anggota Cakrabirawa yang memberi perintah itu juga tengah kalut dan merasakan gemetaran. Saat situasi memungkinkan, dia memerintahkan Sukitman bersembunyi di jeepnya. Lalu saya bilang ke Sukitman, "Sudah kamu tiduran saja di jeep saya." Lalu saya bawa ke istana negara. Sukitman kemudian pergi, ucap Ishak. Bertahun-tahun kemudian, Ishak dan Sukitman dipertemukan di rutan Salemba. Kondisi terbalik kala itu. Ishak yang tadinya berbobot 73 kg, saat itu sudah turun menjadi 40 kg. Namun polisi itu rupanya masih mengenali Ishak. Waktu pertemuan itu, Sukitman itu sampai menyembah-nyembah karena saya menyelamatkan nyawanya. Ujar Ishak mengenang. Itulah kisah santri anggota Cakrabirawa selamatkan polisi pada malam G30S PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.